budaya. Berjumpa lagi bersama saya Aris Pranato di channel Omah Aris Gerobokan. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan rezeki dan kesehatannya ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview untuk keris udan mas berlok 13 berdapur Parungsari dan dapur keris Jaran Goyang ya teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut untuk videonya atau reviewnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan saya ingatkan teman-teman untuk giveaway-nya masih berlaku bagi teman-teman para pecinta Tosan Aji dan penggemar Tosan Aji yang mau mengikuti. Silahkan, syaratnya gampang sekali, cukup dengan mengklik tombol subscribe terus di-share ke beberapa sosial media teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan channel Omah Aris Gerobokan bisa bermanfaat dan berguna bagi para pecinta dan penggemar Tosan Aji. Salam budaya. Ojo lali dinunul tombol subscribe yo. Kita mau izin untuk para sesepuh, bini sepuh, kaki danyang, nini danyang, para senior Tosan Aji, para penggemar Tosan Aji, dari saya, dari channel Omah Aris Gerobokan, mudah-mudahan ulasannya nanti bisa berguna dan bermanfaat ya teman-teman ya. Untuk yang pertama teman-teman, untuk keris udan mas yang berlok 13 berdapur Parungsarinya, untuk sandangannya ini lawas teman-teman, ini Branggah Jogja, tapi untuk pendoknya Kemalon ini baru, cuma ini kualitas bagus ya teman-teman ya. Untuk kerisnya ini teman-teman, kerisnya ini di sini terdapat pamor udan masnya ya teman-teman ya. Pamor udan mas balak limaunya ya teman-teman ya. Di sini juga. Dan untuk ricikannya yang saya sampaikan tadi teman-teman, ini lotnya 13 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kok lotnya kelihatan lurus mas atau om? Karena apa? Ini untuk kerisnya keris era Cirebon atau Pajajaran, dia menganut lok hemet atau lok ombo teman-teman. Dimana lok ombo itu adalah loknya ragu-ragu dan sekilas seperti keris berdapur lurus. Dan untuk ricikan sendiri dari Parungsari adalah mungkin sogoknya rangkap depan belakang. Di sini ada pejetan atau belumbangan. Terus di sini lambe gajahnya 2 teman-teman ya. Lambe gajahnya ini 2. Kalau misalnya untuk sengkelat ini lambe gajahnya 1. Terus untuk kembang kacang terus jalen ya. Di sini biasanya ada yang pakai greneng, ada yang enggak ya teman-teman ya. Mungkin yang membedakan tadi untuk keris udan mas lo itu kemungkinan besar di Indonesia atau di dunia hanya ada satu teman-teman. Yang sepuh di lot 13 itu kemungkinan hanya satu. Karena kebanyakan apa untuk keris udan mas sendiri itu kebanyakan terdapat pada keris berdapur lurus. Kalau enggak brojol ya dapur jalak pun jarang. Terus ada yang berdapur kebuh ya teman-teman ya. Dan yang paling istimewa di sini adalah kerisnya lo berpamor udan mas ya teman-teman ya. Dan kalau seperti ini, miring seperti ini, akan kelihatan seloroknya teman-teman. Selorok bajanya akan kelihatan. Dan untuk pesinya akan saya perlihatkan teman-teman. Akan saya perlihatkan biar sama-sama bisa dideteksi ya teman-teman ya. Karena ini juga pesinya tinggal kecil teman-teman. Ya, di sini ini kelihatan pesinya ya teman-teman ya. Di sini juga terdapat pamor, pamor kerisnya. Dan di bawah gunungnya juga terdapat pamor teman-teman.
pamor. Dan di sini untuk sor-sornya juga terdapat pamor sebungkul ya teman-teman ya. Ini terdapat pamor sebungkul. Dan untuk keris udan mas sendiri itu dipercaya sebagai keris pesugihan teman-teman. Kenapa disebut keris pesugihan? Karena disebut udan mas itu seperti udan kejayaan, udan kesuksesan, udan istilahnya udan bondo, dan udan lain-lainnya ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan untuk pembahasan keris udan mas ini tadi masuk dan bisa mengena ya di hati para pecinta tosaji dan penggemar budaya ya teman-teman ya. Mungkin untuk selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi untuk keris jaran goyangnya ya teman-teman ya. Keris jaran goyang, dimana ini keris familiar sekali untuk para pecinta dan penggemar tosaji, dimana rinciannya lot 7, gandek lugas, semua polos, cuma itu aja rincian dari keris jaran goyang teman-teman. Dan yang paling istimewa di sini itu terdapat kinatah teman-teman. Di sini dapat kinatah di gandeknya ya teman-teman ya. Kalau istilahnya istilah orang perkerisan ini disebut wedono 3 teman-teman ya. Wedono 3. Dan untuk keris jaran goyang itu para pecinta tosan aji dan penggemar besi aji ya itu mengaitkan dengan istilahnya keris pelet ya teman-teman ya. Keris pelet, padahal untuk pelet jaran goyang sendiri itu hanya sebuah mantra teman-teman. Sebuah mantra dari Banyuwangi. Dulunya itu tahun 1966 itu dari suku Osin Banyuwangi itu mengembangkan pelet jaran goyang. Mengembangkan pelet jaran goyang karena tujuannya apa? Untuk menyatukan rumah tangga yang mau hancur atau menghancurkan sekalian rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan teman-teman ya. Karena kata-kata pelet itu untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang Banyuwangi itu nyebutnya santet teman-teman. Santet itu dari kata-kata mesisan gandet atau mesisan bendet. Mesisan gandet itu adalah sekalian bersatu, kalau mesisan bendet itu sekalian pecah sekalian teman-teman ya. Tapi untuk kalangan pecinta tosan aji itu dikaitkan dengan keris jaran goyang. Padahal keris jaran goyang sendiri itu adalah jaran yang bergoyang atau jalan yang bergerak yang mengembaskan tapaknya untuk berkarya sehingga menghasilkan rezeki ya teman-teman ya. Dan filosofi keris dapur keris jaran goyang sendiri itu adalah untuk memperlancar rezeki teman-teman. Untuk melancar rezeki, di mana di sana diselipkan doa dari sang empunya untuk kelancaran rezeki. Seperti keris jaran goyang seperti keris udan mas tadi teman-teman. Itu diselipkan doa terbaik dari sang empu di mana disimbolkan dengan balak 5 yang disebut udan mas tadi. Kalau di sini keris jaran goyang disimbolkan jalan yang membebaskan atau jalan yang berkarya. Dan yang lebih unik lagi pada keris jaran goyang ini teman-teman, ini adalah untuk besinya. Besinya di sini itu istilah orang perkerisan namanya hurap teman-teman. Hurap. Dan yang paling unik adalah hurap semburat emas dan terdapat kinatah yang saya terangkan di awal tadi ya teman-teman ya. Terus untuk mengenai suku Osin yang dari Banyuwangi tadi itu sedikit banyaknya mungkin dari teman-teman pecinta keris atau pecinta budaya yang berada di Banyu bisa ditanyakan oleh sesepuhnya kenapa seperti ini, karena orang Banyuwangi atau teman-teman atau saudara Banyuwangi itu menganut ajaran ilmu itu bukan cuma 2, bukan hitam sama putih, tapi 4 teman-teman. Dimana ada ilmu merah, ilmu kuning, ilmu hitam, dan ilmu putih. Dimana ilmu merah itu adalah ditujukan untuk istilah asmara atau percintaan atau hubungan manusia dengan manusia. Terus ilmu kuning itu adalah ilmu yang digunakan untuk memperlancar jabatan atau agar mudah mendapatkan jabatan yang naik. Terus ilmu hitam adalah ilmu yang digunakan untuk menyakiti orang lain atau istilahnya orang Jawa itu teluh, tenung, bukan santet ya teman-teman. Karena santet itu adalah ilmu pelet ya. Tapi untuk masyarakat Jawa Tengah, kalau orang santet itu asumsinya terus untuk membunuh atau menyakiti orang lain. Terus ilmu putih adalah ilmu yang digunakan untuk menolong orang lain ya teman-teman ya. Bagi teman-teman atau saudara-saudara saya yang berada di Jawa Tengah, ayo
ubah cara berpikir kita tentang ilmu santet. Ilmu santet itu adalah ilmu yang menyisakan gantet atau menyisakan betet. Istilahnya pelet ya. Santet itu pelet, bukan guna-guna, bukan teluh, bukan tenuh ya teman-teman ya. Mungkin cuma itu bahasan saya untuk keris udan mas dan keris jaren goyangnya tadi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk pembahasan hari ini juga bisa masuk dan bisa mengena di para pecinta dan sahabat Tosan Haji Nusantara. Salam Rahayu, salam budaya. Jangan lupa jaga kesehatan.